你呢？你没下去跳啊？我就不相信你没有牵其他女生的手。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Baper. Channel apa adanya, apa-apa kita adain, yang udah ada kita apa-apain. Yuk, buat teman-teman Baper yang belum subscribe, subscribe dulu ya channel Baper. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, biar nggak ketinggalan video-video pembahasan di channel Baper. Terima kasih buat teman-teman Baper yang udah subscribe, like, dan share channel Baper. Masih di edisi Baper, bahas perfilman. Kali ini, channel Baper akan membahas satu film drama cinta yang berasal dari negeri Taiwan. Dengan judul You Are the Apple of My Eye. Hayo, ada yang senyum-senyum sendiri nih, cie. Oke, yuk kita langsung bahas. Film drama romantis Taiwan yang berdasarkan novel karya Giddens dirilis pada tahun 2011. Film ini disutradarai oleh Giddens Co. Film ini mengisahkan tentang dua remaja, murid SMA berbeda karakter bernama Koteng dan Shen Chiayi. Dan berlatar belakang di tahun 2004. Saat itu, Koteng masih berumur 16 tahun. Sekolahnya, SMA-nya sama dengan sekolahnya waktu SMP dulu, yaitu SMA Jin Cheng. Koteng mempunyai teman bernama Bo Chun, teman karibnya sejak SMP. Tapi karena dia selalu, ereksi, dimanapun dia berada, maka ia diberi nama Bo Chi, alias julukan untuk Raja Ereksi. Kedua, Lau Sao, teman Koteng yang satu ini suka mengkoleksi kartu edisi basket. Aho, gak lengkap kalau gak ada karakter gendut dan banyak makan ya. Tapi biarpun gendut dan banyak makan, Aho dikenal dengan sisi dewasanya. Liao Yinghu, teman paling aneh lagi, yaitu kerjaannya hanya galer alias garuk selangkangan. Kok kayak gue ya? Bang. Di sekolah itu ada perempuan yang banyak digandrungi oleh kebanyakan pria, tapi tidak untuk Koteng. Gadis itu cantik dan pintar, namanya Shen Chiayi. Shen Chiayi mempunyai teman akrab juga. Suatu hari di tengah-tengah pelajaran, Koteng dan Bo Chun malah asik masturbasi di kelas. Kira-kira teman-teman Baper pada suka masturbasi nggak tuh? Hehe, bercanda ya. Dengan tingkahnya yang lucu dan koplak, mereka malah asik berlomba-lomba masturbasi dalam kelas. Tapi sayang, tingkah mereka ketahuan dan dilaporkan pada kepala sekolah. Nah, sebagai hukumannya, Koteng harus mau pindah tempat duduk di depan Shen Chiayi, agar Chiayi dapat selalu mengawasinya dan dapat mendengarkan pelajaran. Suatu hari, Shen Chiayi marah pada Koteng karena mengganggu sahabatnya yang selalu menggambar animasi botak di buku pelajarannya. Untung Koteng dapat menahan diri. Tunggu. Teman-teman udah pada baper belum nih? Yuk, kita langsung lanjut ke scene berikutnya. Kebiasaan buruk Koteng di rumah adalah tidak pernah memakai baju barang sehelai pun kalau di rumah. Bisa bayangin gak tuh? Ternyata hal itu keturunan dari ayahnya. Koplak juga bapaknya. Makanya kalau di rumah, nih ayah dan nih anak kompak bugil terus. Setiap hari, semua teman Koteng menggoda, merayu, jual tampang terhadap Shen Chiayi. Tapi Chiayi tak pernah memperdulikannya. Walaupun Chiayi cantik, tetapi hanya Koteng yang tidak pernah tertarik pada Chiayi. Kenapa tuh kira-kira? Suatu ketika, Chiayi tak membawa buku pelajaran. Mengerti hal tersebut, tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, Koteng memberikan bukunya itu kepada Chiayi. Lantas, Chiayi keheranan. Akhirnya, Kotenglah yang harus dihukum. Chiayi merasa bersalah di sini. Chiayi terenyuh. Mulai saat itu, dia terus membantu Koteng belajar. Walaupun dengan sedikit pemaksaan, tapi akhirnya Koteng mau mengerjakan soal yang dibuat oleh Chiayi setiap hari. Teman-teman Koteng keheranan dengan sikap Koteng. Ada sedikit kecemburuan di sana. Tapi alhasil, Koteng mendapatkan nilai yang memuaskan di ujian. Suatu hari di malam hari, Koteng dan Chiayi masih belajar di ruang kelas. Meskipun ada isu hantu, mereka tetap belajar. Chiayi sebenarnya penakut. Di tengah-tengah belajar, Chiayi mendapat surat cinta. Katanya surat cinta itu berasal dari temannya Koteng. Tapi Chiayi tanggap dan mengatakan, "Ini tulisan tanganmu kan?"
Daripada membantu temanmu menulis surat ini, lebih baik waktumu kau gunakan untuk menghafal vocab. Koteng menantang Ciai untuk ujian besok. Jika dia kalah, Ciai bebas melakukan apa saja terhadapnya. Jika Ciai mendapat nilai yang rendah dari Koteng, maka Ciai harus mengikat rambutnya selama sebulan. Mulai detik itu, Koteng berusaha keras. Belajar tiap hari tak ada ampun, hingga mengganggu tetangga samping rumahnya. Ternyata, Koteng kalah. Tiba-tiba ia langsung pergi ke salon untuk memangkas rambutnya menjadi plontos, alias botak-tak. Tak disangka, walaupun Ciai menang, ia malah mengunci rambutnya. Hal itu membuat Koteng dan teman-temannya terpesona. Koteng sepertinya jatuh hati padanya. Suatu hari, uang kas hilang. Semua orang di kelas mendadak dikumpulkan. Guru menyuruh mengeluarkan selembar kertas dan anak-anak disuruh menulis orang yang dicurigai. 3 urutan teratas harus mau digeledah. Tapi anak-anak memberontak. Mereka tidak mau mengkhianati persahabatan. Menuduh teman sendiri sebagai pencuri menurut mereka sangat jahat. Ciai juga memprotes. Untuk pertama kalinya, Ciai dihukum dengan Koteng dan kawan-kawannya. Ciai menangis sambil tersenyum di tengah-tengah hukumannya. Mulai baper nih kayaknya. Waktu berlalu cepat. Akhirnya tiba saat kelulusan. Saat itu, Ciai ditanya oleh sahabatnya, sebenarnya siapa yang ia suka di antara orang-orang yang menyukainya. Ciai membisikkan seseorang. Suatu malam, Ciai menangis. Dia gagal dalam ujiannya karena waktu ujian dia sakit. Koteng mencoba menenangkannya. Singkat cerita, semua teman-temannya Koteng berangkat ke universitasnya masing-masing. Koteng juga hidup mandiri di kampusnya. Sedangkan Ciai diterima di Universitas Keguruan. Seperti orang-orang kesetanan, setiap malam menjelang, anak-anak di kampus itu antri menggunakan telepon umum. Maklum, zaman itu kan belum ada telepon genggam alias handphone kayak sekarang. Setiap malam, Koteng menelpon Ciai. Liburan Natal pun tiba. Koteng bertemu Ciai. Koteng sudah bilang dia menyukai Ciai, tapi ia tak mau dengar jawaban Ciai. Ia tak mau ditolak dan tetap ingin menyukai Ciai. Padahal, ia sendiri juga tidak tahu bakal diterima atau ditolak. Suatu malam, Koteng mengadakan sebuah acara tanding fisik. Ciai diundang secara gratis. Setelah acara selesai, Ciai marah besar. Koteng juga ikut-ikutan marah. Ada selisih paham di situ. Ciai keceplosan bilang, "Jangan mengejar-ngejar saya lagi." Renggangnya hubungan itu dimanfaatkan oleh teman-teman Koteng untuk mendapatkan hati Ciai. Aho, teman Koteng, akhirnya menjadi pacar Ciai. Aho tuh yang gendut itu ya? Tapi akhirnya putus karena Ciai tak benar-benar suka pada Aho. Ada gempa dahsyat waktu itu. Koteng berusaha menelpon Ciai. Karena pusat gempa ada di dekat Ciai, malam itu Koteng dengan Ciai banyak menceritakan kenangan. Kenangan indah di masa lalunya. Mereka pun mulai dekat lagi. Semester akhir sudah dekat. Seluruh mahasiswa pun sibuk belajar. Tapi Koteng malah asik menulis cerita di internet. Padahal seluruh teman-teman Koteng sudah mapan sendiri-sendiri dengan usahanya. Cerita di film ini sangat dramatis. Ciai malah menikah dengan orang lain bukan untuk Koteng. Dia bilang, ketika kamu benar-benar suka sama wanita dan melihat wanita itu dicintai oleh orang lain, maka hati kecil kamu akan berkata kamu pasti akan mendoakan kebahagiaan orang itu. Semua teman-teman Koteng berkumpul, menyambut sang pengantin.
Di akhir cerita, teman-temannya Koteng meminta pada sang mempelai pria untuk mencium sedikit saja Ciai untuk perpisahan terakhir. Tapi pengantin pria membuat syarat. Ia mengizinkan istrinya dicium oleh mereka, tetapi harus memperlakukan hal yang sama untuk mencium dirinya. Ya, akhirnya kita sampai di ujung cerita. Koteng pun langsung saja mencium bibir mempelai pria, berharap dia juga diizinkan mencium Ciai. Ya, gimana ya teman-teman baper? Menurut gue sih cerita ini cukup menarik ya. Pertama, karena cerita ini berlatar belakang tentang remaja-remaja di sekolah. Kayak zaman kita dulu deh. Gimana nih teman-teman? Pernah ada yang ngalamin hal kayak gini nggak? Kalau menurut gue sih, ketika lo suka sama orang, lebih baik diutarakan secepatnya. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Gue jadi ikut baper nih. Daripada berlarut-larut, gue kayaknya harus ngechat gebetan gue dulu deh. Mastiin, jangan-jangan dia udah ditikung teman gue. Teman-teman baper, jika ada rekomendasi film, boleh ya teman-teman baper langsung aja tulis di kolom komen kita. Terima kasih yang sudah nonton video kita. Semoga teman-teman terhibur. Assalamualaikum, salam baper.